Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Pagi. Kali ini kami di segmen Ulas Kompas, di mana kita akan melihat berita apa saja di harian Kompas untuk hari ini, Selasa 16 Januari 2024. Apabila kita kemarin malam ya, Garuda Muda, mereka bertanding melawan Irak. Dan kali ini di harian Kompas menyoroti laga Indonesia di gelaran Piala Asia 2023, di mana di foto ini memuat para pemain Indonesia merayakan gol ke gawang Irak yang dicetak penyerang sayap Marcelino Ferdinand pada pertandingan Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin malam. Indonesia takluk dari Irak 1-3 setelah gagal mewujudkan kejutan akibat tumbang 1-3 dari Irak. Skuad Garuda memiliki banyak pekerjaan rumah di dua game tersisa melawan Vietnam dan juga Jepang. Dan selanjutnya saudara, selain ada mengenai pertandingan Indonesia melawan Irak, ada juga nih yang diangkat oleh harian Kompas, konflik agraria bergulir turun-temurun, di mana ini sendiri dibahas secara harian Kompas tentang konsorsium pembaruan agraria mencatat 2.939 konflik agraria yang terjadi selama kurun waktu 2015 hingga 2023. Pemerintah dinilai belum serius menangani problema agraria nasional. Akibatnya konflik-konflik tersebut bermetamorfosis menjadi semakin kompleks. Dari 851 lokasi yang menjadi prioritas reforma agraria, capaian redistribusi tanah dan penyelesaian konflik baru mencapai 21 lokasi prioritas reforma agraria dengan total 5.400 hektar untuk 7.690 keluarga. Dua di antaranya masih menunggu penerbitan surat keputusan redistribusi, adapun sebanyak 830 LPRA lainnya belum diretribusi dan masih larut dalam konflik berkepanjangan. Dan Kompas juga menyajikan infografik saudara yang mungkin bisa Anda simak juga, beberapa ini telah disajikan oleh harian Kompas. Dan untuk selanjutnya ada di halaman 15, Anda juga bisa membacanya mengenai laporan awal dana kampanye atau LADK perbaikan 18 partai politik peserta pemilu 2024 dinilai belum mencerminkan kondisi real. Bahkan masih ada 3 parpol yang status penerimaan LADK perbaikan dinyatakan tidak lengkap dan atau belum sesuai ketentuan. Namun Komisi Pemilihan Umum tidak bisa memberikan sanksi. Anggota KPU Idham Holik sendiri pun mengatakan KPU tidak akan memberikan sanksi kepada PSI, Gelora, dan P3 sebab ketiga parpol itu telah menyampaikan LADK meskipun data yang disampaikan yang belum lengkap dan belum sesuai. Ketiga parpol juga tidak perlu menyampaikan perbaikan LADK dan bisa mempersiapkan laporan penerimaan sumbangan dana laporan serta laporan kampanye penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, untuk lebih jelasnya saudara Anda bisa langsung membaca harian Kompas untuk edisi kali ini Selasa 16 Januari 2024 ataupun Anda bisa langsung mengakses di kompas.id.